Udah? Kedengeran sih, kedengeran, Mbak. Oke. Tapi masih keker. Masih kadang-kadang. Oke. Oke, ini berarti ya, soalnya tadi kedengeran tanya gimana penjelasan. Halo? Halo, iya. Kedengeran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman untuk di Indonesia. Sedangkan untuk waktu Jepang berarti udah masuk malam kali ya. Ya nggak sih, Mbak Regi? Mbak Regi di Jepang kan ya? Iya, udah 18.44, Mbak. Udah. Iya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk bersilaturahim secara virtual di Fun Talk sesi 2, yaitu tantangan muslimah di negeri minoritas. Pembuka, izinkan saya membacakan satu ayat-ayat cinta. Silakan ditunjukkan, host. Boleh minta tolong? Oke, bentar. Ya. Yang Al-Hujurat ayat 13, punten. Iya, sebentar. Saya stop. Ini gimana? Aduh, enggak lama nih tadinya. Bentar lagi. Udah dikirimkan? Udah lagi loading. Sebentar. Aduh. Siap. Nah, sambil menunggu, mungkin saya bisa memperkenalkan hari ini akan ada Uni Aldila sebagai pemateri. Beliau ini merupakan alumni dari Gifu University, S1-nya dari Andalas University. Oke, terima kasih Mbak Regi. Udi Regi. Nah, saya akan membacakan salah satu ayat cinta di sini Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa secara sunatullah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah ingin agar kita saling mengenal. Tidak hanya mengenal antar bangsa dengan bangsa kita sendiri, tapi saling mengenal dengan bangsa-bangsa lain. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Uni Aldila, yang merupakan alumni dari Gifu University dan sekarang bekerja di salah satu company di Jepang. Dia bekerja di antara orang Jepang, yaitu di Yabashi Company dan di bagian mining. Dan dia bekerja sebagai quality team. Teh Adila ini akan sharing tentang pengalamannya dan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi selama dia di Jepang. Karena Jepang merupakan salah satu negara minoriti di mana Islam sebagai negara minoritas. Bahkan Dila, waktu dan tempat disilahkan. Dila udah gabung nggak? Oke. Halo, ini Dila. Dengar suara saya? Dengar, Un. Kedengaran. Oke, silahkan, Un. Jazakallah khair, Mbak Ririn. Wajazakillah.
Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya lah, atas izinnya lah, akhir pada hari ini kita dari teman-teman ya, dari teman-teman room sharing, teman-teman yang luar biasa yang udah bisa mengadakan acara, mau kan kayak gini ada di Jepang, kemudian ada di Indonesia, itu bisa berkolaborasi itu sangat luar biasa sekali gitu. Berarti anak muda ini kan salah satu aset bangsa gitu. Kalau bukan anak muda yang luar biasa, siapa lagi yang akan menghandle negeri kita walaupun jauh. Ya, mungkin yang di Jepang jauh di sana, yang di Indonesia alhamdulillah juga ada Mutiara dan ada Mbak Ririn dan teman-teman lainnya gitu. Jadi intinya dimanapun berada, jadilah penebar manfaat gitu, penebar kebaikan bagi siapa gitu, muslim maupun yang non muslim juga. Pada hari ini semoga Allah limpahkan rahmat pada kita, di mana layaknya majelis ilmu, di mana duduknya kita adalah duduknya di taman-taman surga. Di taman surga itu adalah di mana rahmat Allah itu berlimpah luas, dan malaikat dan sayap-sayap malaikat itu juga menaungi kita semua. Maka teman-teman pun ketika lagi mendengarkan sharing seperti ini, insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, maka itu akan menjadikan sebuah ibadah dan pahala bagi kita gitu. Jadi juga sambil berzikir pun juga boleh gitu, sambil mendengarkan saya ngomong, teman-teman ngomong pun juga nggak apa-apa sambil berzikir seperti itu. Ya terima kasih Mbak Ririn atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan tentang Jepang. Mungkin Mbak Ririn bisa tolong di-mute-kan dulu. Oh iya. Di-mute-kan dulu. Ya, maaf Wan. Jadi saya perkenalkan dulu tentang Jepang. Mungkin teman-teman pasti juga udah tahu tentang Jepang. Itu kan dari kecil kita ya, dari kecil terbiasa dengan Doraemon, kemudian dengan Dragon Ball dan banyak hal lainnya yang mengenal tentang Jepang gitu. Dan saya pribadi pun dulu juga sebelum ke sini, Jepang itu ya image-nya seperti itu gitu ya. Animenya bagus, kemudian teknologinya luar biasa dan banyak hal lainnya gitu kan, yang wah gitu. Yang mungkin kalau kita yang belum pernah ke sini juga berpikir kayak saya juga gitu. Saya juga awalnya belum tentu mau ke sini sebenarnya dulu itu gitu. Cuman alhamdulillah ternyata Allah menunjuk membimbing langkah kaki saya untuk ke sini seperti itu. Jadi Jepang ini ya kalau dikatakan mantan Indonesia ya sebenarnya, mantan penjajah gitu. Tapi dia tuh kan dulu ketika orang Jepang ke Indonesia maksudnya. Jadi sebenarnya ada tertinggal 130 orang itu ada di Pulau Jawa gitu. Dan sekarang gitu, menurut Wakil Duta Besar Negeri Jepang di Indonesia, itu udah ada sekitar 10.000 orang Jepang yang ada tersebar di Indonesia sekarang ini gitu. Dan orang Indonesia yang berada di Jepang itu ada sekitar 20.000 orang. Seperti itu. Jadi itu udah sangat ketika saya baca, wah ternyata banyak juga ya orang Indonesia gitu. Dan Saiking akhir-akhir ini tuh juga kalau saya lihat ya dari teman-teman yang datang ke sini untuk belajar gitu, ternyata setiap tahun semakin meningkat, orang Indonesia semakin banyak berlimpah luas beasiswa atau kerja atau segala macamnya gitu. Berarti kan hubungan antara Indonesia dan Jepang itu udah semakin kuat ya. Apalagi kemarin juga Perdana Menteri datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik untuk keterkaitan antar ekonomi antara Jepang dengan Indonesia gitu. Nah, jadi saya akan bercerita singkat gitu, sejarah tentang Jepang mengenal Islam gitu. Jadi pada dulu sekitar tahun 1890-an ya, sekitar tahun segitu gitu. Dari Turki Turki Utsmaniyah itu mengirimkan utusan sekitar 600 orang gitu. Sekitar 600 orang
untuk pergi ke Jepang gitu untuk mengadakan hubungan diplomatis. Nah, pada saat itu ketika mereka berada di perairan Jepang itu ternyata qadarullah terjadinya bencana. Jadi kapal itu tenggelam, hanya sekitar 60-an yang selamat. Alhasil orang-orang Jepang itu dari sejarah yang dikatakan oleh Minister Sato Wakil Duta Besar itu, orang-orang Jepang itu membantu orang-orang Turki yang ada di perairan itu, kemudian dibantu menuju ke Jepang, dan orang Jepang sendiri kan karena nggak punya agama ya gitu, jadi kayak juga mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal seperti itu. Nah itu awal pertama kali ketika menjajakan kaki di Jepang, orang-orang Turki, dan orang Turki kan mayoritas adalah orang-orang Muslim gitu kan. Nah kemudian berapa senin kemudian, itu nama peristiwanya adalah peristiwa Artubul. Artubul itu adalah kapal itu sendiri gitu. Nah kemudian ada 2 orang yang pertama kali masuk Islam itu, namanya itu adalah Mitsutaro Takaoka, sekitar tahun 1909. Kemudian setelah beliau naik haji ganti nama menjadi Umar Yamaoka. Cuman saya belum lihat gambarnya seperti apa, mukanya saya nggak tahu juga. Kemudian yang kedua tuh ada juga yang pergi ke India, namanya itu Bumbacilo Ariga. Kemudian dia tuh ganti nama jadi Ahmad Ariga seperti itu. Nah ternyata banyak gitu. Mereka memeluk Islam, yang 2 orang ini mereka belajar. Jadi belajarnya tuh nggak cuma dari tiba-tiba di Jepang kemudian mereka dapat Islam kemudian masuk Islam, enggak, tapi mereka tuh belajar terlebih dahulu gitu. Dan sekarang pun juga yang saya lihat, yang saya temui ya, orang-orang yang mu'alaf gitu, mereka itu pergi ke negeri Arab dulu kayak Syria gitu kan, ke Syria kemudian balik ke Jepang. Ada yang mu'alaf gitu ya, ada yang mungkin mu'alaf, ada yang enggak kayak gitu. Cuman yang beberapa yang saya temui itu mereka tuh mau masuk Islam gitu. Dan juga ada juga yang belajar ke Indonesia, ada juga belajar ke Malaysia gitu. Jadi mereka tuh juga belajar, dan orang Jepang ini kan sempat menutup diri ya selama kurang lebih 200 tahun gitu dari negeri luar. Pokoknya tertutup gitu kan, nggak membuka diri. Nah setelah itu sekitar zaman Meiji. Nah mulai diperkenalkan tentang Nabi Muhammad SAW, ditranslate dari perkenalan Islam itu dari Cina dan Eropa itu, ditranslate ke bahasa Jepang. Itu tuh awal-awalnya banget gitu kan. Nah setelah itu baru sekarang udah zaman-zaman sekarang, karena Jepang udah mulai membuka ya, Jepang udah mulai buka untuk luar negeri gitu, kayak Indonesia dan negeri lainnya, terutama Arab juga ya, karena Arab itu kan terkenal dengan minyaknya gitu. Jadi mereka tuh sangat sangat ingin sekali dekat dengan Arab karena minyaknya itu gitu ya. Mungkin hubungan ekonomi, tapi dengan itu juga mereka juga perlahan-lahan mempelajari tentang Islam gitu. Dan sekarang pun juga nampaknya, apalagi Jepang ini kan sebagai tuan rumah Olimpik ya 2020 walaupun nggak jadi ya, nah mereka tuh mempersiapkan juga gitu, mempersiapkan makanan halalnya, kemudian mempersiapkan tempat sholatnya gitu. Dan ya mulai sedikit-sedikit udah orang-orang Jepang tuh udah mulai mengenal orang Islam gitu ya, orang Islam, walaupun itu masih di kota-kota besar. Mungkin kata region sekarang di Tokyo gitu ya, di Tokyo itu adalah capital city, kota besar, misalnya ini ibu kotanya Jepang ya. Jadi nah situ tuh banyak orang Muslim juga, jadi mereka mungkin terkenal gitu. Tapi kalau yang untuk daerah-daerah terpencil ya mungkin agak-agak kampung gitu ya, itu masih kurang mengenal tentang Islam gitu. Jadi ya alhamdulillah, mungkin kenapa Allah memilih saya di tempat ini, mungkin salah satunya seperti itu gitu. Ini tempat yang di perusahaan saya sendiri yang Muslim gitu kan, jadi ya nggak apa-apa lah gitu, walaupun nanti saya akan cerita lagi lebih dalamnya. Bukan unek-uneknya sih, maksudnya beberapa tantangan tadi yang diminta, yang ditanya oleh moderator kita ya gitu. Nah setelah itu sekarang ini orang Jepang yang udah mulai masuk menjadi orang Jepang sendiri ya, orang Jepang sendiri yang udah menjadi Muslim itu sekitar 7.000 orang gitu, 7.000 orang. Tapi wallahu alam itu 7.000 orang itu yang masih bertahan belum menjadi Muslim, atau ya kita nggak tahu, kadang ada yang menikah gitu kan, kadang ada yang menikah dengan orang Muslim, jadi dia tuh masuk Muslim gitu. Tapi kalau teman-teman yang saya temui, emang ada yang mualaf dengan niatan, ada yang mualaf karena menikah. Tapi dengan menikah itu alhamdulillah dibimbing oleh pasangannya itu untuk menjadi Muslim yang baik gitu.
Nah, bagusnya seperti itu. Jadi ketika saya ikut, namanya di sini Bengkyoka ya. Bengkyoka itu kayak acara belajar bareng. Tapi waktu itu belajarnya anak-anak gitu. Tapi saya ikut gitu ya. Bukan saya yang jadi anak ya, tapi saya ikut menemani ibu-ibu gitu. Akhirnya sana tuh belajar gitu kan, ternyata oh ya seperti ini ya gitu. Ternyata cerita-cerita kenapa mereka masuk muslim itu ternyata banyak, dan itu sangat, kalau saya pribadi itu sangat malah saya yang terinspirasi gitu. Saya yang born muslim, harusnya saya lebih aware sama Islam ya dibandingkan mereka. Tapi mereka kalau saya lihat ya Masya Allah lebih, kalau dibilang lebih strict mereka kalau saya nilai gitu ya, dan lebih untuk penyebaran Islam pun mereka tuh lebih kuat gitu dibandingkan saya sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian orang Jepang ini apa namanya, agamanya itu kan Shinto ya, Shinto atau Buddha, cuman ya ada beberapa yang walaupun dikatakan saya Shinto, saya Buddha gitu ya, tapi mereka sebenarnya lebih kepada tidak ada agama gitu ya. Kayak kalau saya bercerita misalkan kapan kamu sholat, kapan kamu sembahyang gitu, saya tanya gitu kan, ya ada yang bilang kalau saya ingat katanya gitu kan, atau kalau mungkin ada keinginan tertentu kepada ininya Tuhan mereka. Tuhan mereka kan sangat-sangat banyak ya, ada Tuhan, ada dewa ya, ada dewa hutan, ada dewa. Kalau saya di sini ada dewa hutan, ada dewa batu, ada dewa banyak lah gitu, dewa-dewa di sini gitu kan. Sedangkan kita cuma Allah, cuma satu gitu kan. Makanya kalau saya baca sejarah, saya masih merasa oh berarti kayaknya Jepang ini masih dalam tahap wajar gitu, belum mengenal Islam gitu kan, karena mereka pun karena sempat menutup diri itu, jadi mereka tuh belum tahu Islam yang sebenarnya gimana gitu. Mungkin tahunya itu hanya tentang ISIS yang media-media gitu kan, dan itu tuh sangat kalau medianya kan sekarang sangat ini ya, yang paling apa namanya, yang paling bisa menguasai orang gitu ya, media gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan dimanapun gitu kan, atau yang mungkin yang di sini yang ada di Jepang, itu kita tunjukkanlah bahwa sebenarnya Islam itu bukan yang apa yang mereka lihat gitu kan, apa yang mereka dengar, tapi yang mereka lihat dengan nyata itu, yang ada di depan mereka ya, kita ini gitu, yang ada di Jepang misalkan, ataupun nanti teman-teman yang di luar negeri dimanapun, perlihatkanlah bahwa akhlak Islam itu adalah yang seperti ini loh sebenarnya kayak gitu. Kemudian dan sekarang itu juga udah Islam di Jepang ini ya keseluruhan ya, nggak hanya orang Jepang aja, tapi ada yang banyak itu adalah orang Indonesia yang Islamnya, orang Indonesia, kemudian ada orang Bangladesh, Pakistan, kemudian ada orang Iran, Malaysia. Nah itu banyak orang Muslimnya gitu. Dan totalnya itu sekitar 0,095% saja dari jumlah penduduk Jepang. Nah jumlah penduduk Jepang itu totalnya itu adalah 126 juta, sekitar 126 juta. Seperti itu. Oke, ini mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana. Dan kita bisa ngomongnya tuh dua arah dan lebih enak seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ini maaf, sepertinya Ririn lagi sholat maghrib dulu katanya. Ya udah. Gimana kita lanjutkan? Saya lanjutkan aja ya mau. Iya boleh, mungkin nanti sampai Ririn selesai sholat kita bisa lanjutkan kembali. Ini mungkin bisa dilanjutkan aja atau kita tanya jawab. Ya, Uni. Ada yang melambaikan tangan. Oh iya, atau saya take over dulu aja, Ririn kalian nanti kasih kembali ke Ririn lagi pas Ririn kembali. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman itu sedikit paparan dari saya manggilnya Uni. Jadi Uni Dila tentang bagaimana sih Jepang sebenarnya dan bagaimana sih Jepang sebenarnya yang belum mengenal Islam, apa itu Islam, seperti apa, dan harapannya kita bisa menunjukkan Islam yang baik ya kepada Jepang, kepada orang-orang Jepang. Jadi bukan hal-hal yang negatifnya seperti yang diberitakan. Ririn sudah kembali, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Regi, Mbak Regi. Ini habis sholat maghrib. Maaf ya teman-teman.
Oke, terima kasih atas pemaparan dari Uni Dila. Nah, ini berhubung saya tuh curi-curi waktu sebenarnya tadi tuh curi-curi waktu untuk sholat. Nah, pengen bertanya sih ke Uni Dila, gimana sih pengalamannya pada saat di tempat kerja terus tiba-tiba tiba waktu sholat, padahal kan kerjanya sama orang Jepang nih. Gimana caranya bisa curi-curi waktu untuk sholat gitu? Gimana Teh? Gimana Uni Dila? Jangan dicuri lah, kalau curi kan nggak baik. Oh ya, bahasanya doang Uni. Gimana? Jadi apa namanya? Ketika saya ceritakan secara singkat ya, karena waktu saya bekerja di sini, sebenarnya saya takut untuk bekerja di Jepang gitu kan. Dulu saya pernah part time job dan itu orangnya sangat workaholic. Mungkin teman-teman tahu lah Jepang itu terkenal dengan suka banget kerja gitu kan, dan saya tuh sangat khawatirnya tuh tingkat berat gitu. Baru kali itu saya benar-benar khawatir untuk melanjutkan kerja di sini gitu kan. Banyak kedua, alhamdulillah ternyata Allah kan saya di sini gitu. Dan tadi mengenai waktu sholat gitu kan, emang nggak semua perusahaan yang mengiyakan atau menyetujui kalau karyawannya itu untuk sholat gitu. Itu sangat sulit sekali gitu kan. Jadi kalau saya emang ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita minta dulu dong sama Allah gitu kan, bilang gitu, saya ingin bekerja di sini tapi saya nggak ingin ibadah saya itu sampai terganggu gitu. Ya kedua pada saat saya mensetsu itu interview ya, saya bilang kepada para interviewernya, saya ini muslim, saya meminta izin nanti ketika emang saya masuk, saya diizinkan sholat tidak gitu. Paling tidak dalam sehari ini karena musim sedang berubah ya, jadi bisa jadi kalau pulang kerjanya jam 5 berarti 2 kali sholat itu kalau musim panas, tapi kalau udah masuk musim musim gugur sama musim dingin itu bisa jadi 3 kali sholat gitu dalam sehari. Saya tanya ke interviewernya, ya alhamdulillah gitu dengan welcome-nya, ya nggak apa-apa, kamu kalau mau sholat aja katanya. Kamu beritahu aja tempatnya di mana, bagaimana tempatnya, kemudian ya silahkan katanya kayak gitu kan. Nah, dan pada realitanya emang ketika saya training kan 3 bulan ya, training 3 bulan tuh di kelas, di ruangan, habis itu ya pergi pokoknya sama-sama teman-teman karyawan baru lainnya gitu. Dan alhamdulillah gitu, mereka ingatin saya waktu sholat gitu kan, dicarikan tuh Pak gitu, Dila, saya kadang dipanggilnya Alda ya di sini gitu. Ini udah waktu sholat katanya gitu. Kamu gimana mau sholatnya? Katanya, oh iya gitu kan. Jadi saya tetap selalu bawa sejadah gitu kan, pokoknya perlengkapan sholat gitu kan. Nanti mereka siapin ruangan, ya ruangannya tanya, ini nggak apa-apa ruangannya seperti ini gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan bersih ruangannya gitu. Alhamdulillah selalu digituin. Dan kalau yang sekarang kan karena sudah nggak training lagi, berarti mereka nggak ingetin saya. Jadi ketika waktu sholat datang, ya saya lihat jam gitu. Kalau misalkan memang ada kerjaan yang masih belum bisa tinggalkan, emang saya kerjakan selesai, ataupun nanti kalau misalkan waktu istirahat itu kan panjang. Nah, saya bisa sholat zuhur, tapi kalau udah misalkan waktu emang lagi kerja gitu kan, saya lihat waktu ini kapan kira-kira, karena ruangan itu juga sering dipakai orang ya gitu. Jadi saya lihat kalau orang lagi nggak ada di dalam ruangan itu, saya masuk itu sholat. Dan biasanya kan di ruangan tuh saya kasih tanda hidupin lampu. Jadi kalau ada hidupin lampu berarti biasanya saya ada orang dalam seperti itu. Dan orang-orang udah tahu gitu saya sholat kapan, datangnya udah pada tahu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala gitu. Nanti kalau misalkan pernah juga ketika lagi ada apa, saya bilang saya mau sholat dulu ini gitu. Kata saya kan, oh iya nggak apa-apa sholat dulu aja katanya gitu. Ya udah seperti itu sih alhamdulillah. Makanya itu yang penting kita doa dulu ya. Kalau saya melihatnya kita doa dulu dan emang niat bilang sama Allah kalau kita itu kerja, jangan sampai kita kerja nyari duit tapi ternyata ibadah kita terganggu. Masya Allah, berarti the power of doa ya Uni. Karena orang-orang malah mendukung Uni gitu, jadi mengingatkan pada saat training gitu. Terus kalau misalnya di tempat kerja nih yang kata ruang, punya itu ruangan apa Uni? Soalnya kan saya ingat nih waktu saya di Jepang, saya tuh pernah sholatnya di nursery room. Jadi itu rada agak enak juga sih, karena
pada saat saya berdoa kayaknya itu udah ada yang ngantri di luar, ada ibu sama anak gitu yang pengen gunain kayak gitu. Terus Uni gimana nih pengalaman yang unik-unik gitu menggunakan ruangan? Mungkin ada yang lebih unik gitu? Unik sih karena kalau unik mungkin lebih sholat di luar kali ya. Kalau di kantor emang saya baru berapa bulan gitu kerja di sini, masih ada was-was emang. Ini lagi sholat nih kan, ini kira-kira ada yang masuk ruangan nggak ya, kayak gitu kan. Jadi ya maksudnya yang jadi kayak sekarang tuh kayak setting waktu, pokoknya ntar aku mau sholat jam segini lah gitu. Jadi kira-kira yang orangnya lagi nggak bakal masuk gitu. Jadi ya awalnya emang was-was, jadi tempat ruang rapat sebenarnya, ruang rapat di situ saya pakai gitu, ruang rapat atau ruangan, karena saya bagian bagian analisa ya, jadi ruangan analisa tuh saya pakai gitu. Kalau lagi nggak ada orang langsung aja saya pakai sholat ya. Kalau kadang ada orang yang masuk, cuman pas buka pintu kalau ada saya sholat langsung tutup pintu lagi kayak gitu ya. Saya seperti itu sih kalau misalkan di kantor, cuman kayak di tempat lain ya beda lagi ceritanya. Nah, ada keseruan sendiri ya. Pada saat sholat jadi ujiannya itu kayak was-was, jangan sampai ada orang yang ngantri ya, atau yang buka pintu. Allah semoga nggak ada yang masuk gitu kan, pokoknya ya Allah semoga nggak ada yang masuk kayak ya. Seperti teman dulu tuh juga teman ada yang suka ya, saya lagi training nggak ada ruangan ya, pernah juga perginya nggak ada ruangan, jadi saya ruangan belajar yang kami pakai training itu kan teman-teman beberapa orang ada yang ngerokok kan, pergi keluar, atau saya bilang saya mau sholat ini di ruangan ini boleh, kata saya kan, oh ya silakan, jadi jangan makan saya tuh sholat, jadi kayak kadang dilihatin kayak gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ada juga yang ada penasaran, Dila aku boleh lihat kamu sholat nggak, kata gitu kan. Waduh gitu, ya udah nggak apa-apa, lihat aja kan, cuma lihat gitu. Ada juga yang kayak gitu, jadi ya Pengen dilihatin ya. emang ada yang berniat untuk melihat, ada juga kayak gitu, pingin tahu sholat itu seperti apa sih. Itu sekaligus jadi syiar Uni sebenarnya. Jadi Uni tuh menunjukkan gimana sih umat Islam tuh sholat. Halo? Halo? Halo nggak? Uni, kedengeran? Teman-teman? Sepertinya agak Halo? putus-putus. Kedengeran. Oke, maaf ya. Sepertinya kendala sinyal. Tadi kedengeran sampai mana ya? Maaf. Seperti syiar gitu. Ya. Oke, seperti syiar. Nah, mungkin dari teman-teman peserta Fantalk ada pertanyaan, boleh dikirim ke room chat atau bisa aktifin unmute mic-nya, bisa langsung bicara di mic, silahkan. Ini ada, silahkan Mas, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran, jazakallah, jazakillah khair. Ya, Aldila. Apa kabar Aldila? Masih ingat ya? Ya, kita pernah satu tim. Alhamdulillah saya melihat perhelatan pendidikan Uni Dila ya, sekarang mau manggilnya ya. Uni, apa kabar Uni? Ya. Perhelatan pendidikan dari Unidila ini alhamdulillah sampai juga ke negeri Seberang ya. Nah, tadi saya menyimak dalam pertama kali masuk, mungkin udah mulai berapa menit yang lalu atau gimana. Ini kita ketahui sejarah masuknya Islam di negara Indonesia ini sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Juga jauh sebelumnya kita kenal kerajaan-kerajaan Islam. Dan kalau kita telusuri lagi sejarah-sejarah yang terdahulunya, bahwa ada salah satu kuburan, di mana kuburan, saya lupa sosoknya, itu perempuan, disinyalir peninggalan pada zaman
Rasulullah masih hidup. Artinya mujahid mujahid dari Indonesia pada zaman Rasulullah masih hidup. Dan yang ingin saya mungkin tahu dari Unidila perjalanan tadi yang disampaikan masuknya Islam di Jepang itu sampai apa ya? Sampai baru mulai tahun 1900 sekian gitu ya. Berarti sangat amat muda ya. Emang tidak ada sejarahnya kah dari rangkaian perjalanan Jepang berdiri gitu kan? Oh, sebelum jadi Jepang itu apa namanya? Kalau dari Indonesia kan sebelum Indonesia Nusantara gitu kan. Jepang juga kan baru merdeka kemarin gitu kan istilahnya. Itu pernah nggak pelajari kupas gitu bagaimana sejarahnya gitu. Unidila, apa kabar? Masih ingat nggak nih? Saya baru kelihatan nih gambarnya. Ya itu aja dari saya. Uni-uni semua yang lainnya mungkin boleh di-share juga. Karena sangat amat tertarik ya ke Unidila sebagai seorang muslimah mengejar karir dan pendidikan di negeri orang yang minoritas, sebagai minoritas kitanya gitu kan. Ya semoga membuka jendela untuk kita semua. Itu aja sih, mohon pencerahannya. Oke, terima kasih udah Darmawan ya. Dan Darmawan tadi menanyakan tentang sejarah. Kebetulan Unda yang meng-share tentang sejarah. Pantau hari ini Undila share tentang sejarah masuknya Islam ke Jepang. Terus udah Darmawan share tentang sejarah Islam di Indonesia. Ini menambah insight banget bagi kita semua sih, terutama saya. Nah, gimana nih tanggapan balik Unidila dari pertanyaan udah Darmawan? Silahkan. Jangan panggil udah, ya bukan orang Minang. Jadi Betul, saya bukan orang Minang. Baik, terima kasih Darmawan. Bapak Darmawan. Jadi seperti yang sebenarnya kalau secara lebih mendalam, saya belum mempelajari lebih dalam gitu ya. Cuman pernah membaca ya beberapa literatur gitu tentang sejarah sejarah tentang Islam di Jepang gitu. Mungkin nanti yang hadir di sini, yang teman-teman yang ada di Jepang, yang mungkin tahu juga bisa sharing, nggak apa-apa gitu, silahkan. Makanya yang saya tahu tadi, yang saya ceritakan gitu, yang pertama kali ketika adanya peristiwa Ertugrul tadi, ya, di mana kapal itu tenggelam, kapal yang mengangkut orang-orang Turki ya dari Turki Utsmaniyah pada saat itu, yang mengutus itu adalah Abdul Hamid kedua, yang menjabat sekitar sekitar tahun 1876 sampai 1909 pada saat itu gitu. Jadi beliau mengutus banyak utusan ya, bukan banyak banget gitu, 600-an ke Jepang. Ternyata di perairan Jepang ya kedua ada musibah gitu, kapal itu tenggelam, kemudian yang selamat hanya sekitar 60 orang, 50-60 orang seperti itu. Nah, dari situlah mereka mulai mengenal Islam gitu kan, karena orang-orang Turki kan mayoritas itu adalah Islam gitu kan. Cuman untuk secara masuk langsung itu belum pada saat itu. Nah, kemudian ada beberapa orang yang saya baca gitu kan, ada yang belajar Islam baik ke India ataupun ke beberapa negara gitu, baru mereka tuh memeluk Islam gitu, ada juga yang naik haji kemudian balik ke Jepang, setelah itu boleh menyebarkan Islam. Kalau untuk nama-namanya saya lupa gitu, yang saya tahu cuma 2 orang gitu kan, kalau yang lainnya saya nggak ingat ya gitu. Yang 2 orang itu yang tadi saya sebutkan adalah Mitsutaro Takoka, ketika dia udah naik haji ganti nama jadi nama Umar. Kemudian ada namanya Bumpachiro Agira. Nah, beliau ini yang Agira Sang ini
beliau sampai ke India untuk belajar tentang Islam gitu, kemudian balik lagi ke Jepang seperti itu. Nah, hanya itu sih yang sesingkat yang sependek ilmu yang saya tahu seperti itu. Cuman kalau untuk lebih mendalam lagi saya belum pelajarin. Terima kasih. Oke, Uwin, makasih. Udah Barmawan ada tanggapan lagi? Mas Barmawan. Ini jadi bingung panggilannya. Ya, Pak, salam kenal juga ya, Mbak siapa moderatornya? Mas Andi Mas. Mbak Asbiana apa Mbak Irma apa siapa ini manggilnya? Ririn sebenarnya dipanggil Ririn malah. Mbak Ririn. Oh ya, Riri. Mas, kembali ke ini, ke Unidila. Ya. Kak Dila deh. Mungkin saya tambahkan juga ya tadi sedikit. Jadi setiap tahun Di Google 1895 atau 1897 itu ada tentang literatur Islam dari bangsa Eropa, dan Cina, yaitu mulai ditransferkan ke bahasa Jepang kayak gitu dari awal-awalnya gitu. Jadi kayak mereka tuh melihat dari, kalau kata di literatur itu mulai dari dunia barat kayak Eropa itu. Ternyata dari Eropa, ya kalau yang saya tangkap berarti dari Eropa itu udah ada Islamnya, kemudian ada yang seseorang mentransferkan ke bahasa Jepang. Cuman saya nggak tahu dan tidak disebutkan siapa yang menjadi penerjemah literatur Islam ke Jepang itu. Baik. Halo, Wan, tadi putus lagi. Tadi saya kedengar. Kedengaran kau ini Baik. yang tadi. Oke, lanjut ya, Uni. Kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengar. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada dari teman-teman di Google. Saya akan bacakan salah satunya. Bagaimana ibadah dengan di negara minoritas Islam? Boleh diulangi lagi? Karena kan hidup di Jepang tuh tentunya Diulangi lagi. Diulangi lagi, Ririn, pertanyaannya. Silahkan, Noni, silahkan. Oh ya, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana tetap menjalankan ibadah dengan lancar dan tetap mengontrol iman agar tidak tergoyahkan di negara minoritas Islam? Berarti ya. Ya. Apa namanya? Yang pertama, ya kita tuh harus yakin itu dan niat. Awalnya niat dulu. Kita mau ke Jepang, kemanapun. Kalau saya ke Jepang itu mau ngapain sih gitu? Apakah kerja, apakah kuliah, atau adakah yang lain? Kalau kata teman saya pernah bukan ngejek sih, pernah celetuk gitu. Mau cari cowok ya dia gitu. Saya suka kepikiran ke sana gitu. Kepikiran. Terus ya pertama tuh niat gitu. Ketika kita pergi, terutama ke negeri yang minoritas ini ya, orang tua emang awalnya emang takut, khawatir gitu. Nanti anak saya makan apa, ada nggak makanan halal, kemudian nanti ibadah dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi ketika kita udah sampai sini, ya pertama kali setelah urusan kita selesai, yang pertama kali kita cari itu adalah komunitas Muslim, ya jangan yang muslim dulu, cari komunitas Muslim gitu. Karena ketika kita sampai sini mungkin
kemewahan yang ada di Jepang ini bisa saja memalingkan dunia kita gitu, memalingkan dunia kita ya, karena saking kalau untungnya saya nggak terlalu di kota besar ya, jadi nggak begitu yang gimana gitu kan. Itu aja udah membuat saya wah gitu ya, Masya Allah ternyata Jepang seperti ini ya kayak gitu. Dan apalagi teman-teman kita yang keliling kita adalah bukan orang-orang muslim gitu. Yang pertama adalah komunitas gitu. Dari komunitas muslim itu kan biasanya kita kalau saya di sini ya di Gifu tuh suka ada kayak kajian, kemudian ya belajar bareng kayak gitu kan. Dan di situ tuh alhamdulillah bertemu sama orang-orang yang soleha. Nah di sana itu kita bisa sharing gitu. Kayak misalkan kita mau cari makanan halal bagaimana ya gitu. Kemudian kalau kita mau sholat kalau sholat lagi di mana-mana gitu, cari tempat, gimana cara cari tempatnya. Nah itu tuh ada kayak tips dan trik tersendiri untuk mencari tempat sholat tuh aja kayak harus tahu gitu kan. Karena kita nggak mungkin dong tiba-tiba sholat langsung dibuka umum, gitu kan, kayak diliatin gitu. Kalau misalkan masih ada cari tempat pojokan atau di mana bawa kapan sholat, ya silahkan kita bisa sholat di sana gitu. Dan kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana tidak mengundurkan iman gitu ya, ya nggak ada cara lain selain dekat sama Allah gitu, nggak ada cara lain lagi gitu. Kalau saya nggak munafik ya, bukan berarti saya tuh orangnya imannya bagus ya, enggak gitu kan. Justru saya juga kadang futur, dan futur itu karena ada teman-teman yang soleh itulah yang mengingatkan ada guru juga gitu kan, tempat kita curhat, kemudian tempat kita bertanya-tanya gitu kan, jadi kita kayak nggak merasa sendiri kayak gitu. Dan karena kita juga apalagi cewek kan paling nampak banget kalau dia tuh Islam dengan hijab gitu kan, sangat-sangat nampak. Dan itu awal-awal saya biasa aja ketika kuliah ya, karena teman-teman saya dikelilingi orang-orang muslim gitu, teman-teman Indonesia sangat banyak gitu ya. Dan negara-negara lain kayak Mesir tuh ada gitu kan, jadi masih tidak risih. Tapi kalau udah kerja kayak gini, beda kota lagi ya. Pertama kali saya pun sampai di sini juga ngelihat ini benar-benar nggak ada orang Indonesia ya, saya sampai kayak gitu ke diri saya sendiri gitu kan. Dan ini benar-benar nggak ada orang Muslim ya. Jadi saya udah mulai sempat takut itu pergi ke supermarket, saya udah mulai takut, khawatir aja gitu kan. Kayak merasa emang orang asing, emang udah orang asing sebenarnya, cuman pas kuliah nggak merasa orang asing, tapi ketika kerja udah benar-benar merasa orang asing banget gitu kan. Karena kayaknya orang-orang sih jangan belum tahu ya gitu tentang Islam gitu kan. Dan saya belanja keluar gitu kan pakai hijab segala macam kayak gitu. Dan tapi ya karena udah terbiasa ya udahlah gitu kan. Nggak mungkin kan kita melepaskan hijab itu kan, sangat-sangat nggak mungkin gitu kan, insya Allah ya. Seperti itu. Makanya kalau misalkan dimanapun berada jangan sendiri gitu kan, cari teman-teman, cari orang-orang yang kira-kira yang lebih yang baik gitu. Kita boleh berteman sama siapa aja, dengan non muslim, dengan orang Jepang gitu kan, karena mereka tuh juga friendly ya kalau misalnya orang Jepang, dengan siapapun. Tapi kita juga harus punya sahabat atau orang terdekat yang bisa mengingatkan kita gitu kan. Misalkan kita lupa sholat misalkan, kemudian kita lupa ibadah dan lain-lain, itu teman kita mengingatkan gitu, teman-teman yang mengajak kebaikan lah istilahnya, seperti itu. Berarti mencari teman seiman yang saling mengingatkan, seperti itu ya. Itu yang kalau di dekat tempat tinggal Uni sekarang, ada masjid nggak Uni? Kalau sekarang atau di dekat tempat kerja? Nggak ada. Jauh. Kalau naik mobil ya, saya nggak punya mobil. Naik mobil tuh mungkin ya setengah jam, 20-30 menit lah. Tapi kalau saya pernah ke masjid itu ketika Idul Adha ya, karena baru bisa ke sana kan setelah Covid ya. Itu jauh gitu, dan masjidnya ya kalau tempat saya masih bentuk yang kayak kontainer gitu. Cuman kalau kota-kota lain udah pada bagus sih masjidnya. Iya, udah bagus-bagus sih. Iya. Pernah waktu itu ke Tokyo. Di Tokyo tuh sholatnya di As-Salam, Masjid As-Salam. Itu masjidnya udah keren banget sih menurut saya, dibandingkan dengan masjid di sebelah rumah gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, silahkan boleh di chat room atau boleh langsung unmute mic-nya, silahkan langsung ditanyakan.
Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya lagi nih, Uni. Halo, Uni, kedengaran? Ya, Oke, boleh, saya boleh. mau bertanya, Uni. Nah, awalnya yang menentukan, yang mendorong Uni untuk memutuskan bekerja di Jepang apa, Uni? Secara kan Uni lulusan Jepang biasanya kan lebih mudah dapat kerja di Indonesia sebenarnya, lulusan luar negeri. Tetapi kenapa akhirnya memilih untuk kerja di Jepang gitu? Kata orang seperti itu ya. Kata orang. Sekarang itu saingan di Indonesia itu sangat banyak gitu. Ya, dan ya gimana ya? Saya sempat mencari, pada saat itu saya sempat mencari gitu kan, tamat saya kuliah S2, pulang ke Indonesia. Ini saya udah mau pulang nih, bukan udah pulang, udah pulang gitu kan. Cuman barang-barang saya masih di sini. Saya bilang ke kawan, nanti kalau saya nggak jadi balik, tolong kirimin barang ini ya. Gitu. Saya udah packing. Terus 5 bulan itu ya kita kan minta petunjuk ya sama Allah gitu, mana yang terbaik gitu. Saya pun juga udah perpanjang visa untuk kalau bisa kembali ke Jepang, saya masih mencari kerja gitu. Karena kan kalau udah tamat dari kuliah harus ganti visa ya, nggak bisa jadi visa student lagi. Akhirnya 5 bulan itu saya cari kerja di Indonesia, nggak dapet. 5 bulan itu nggak dapet. Padahal saya udah sampai ke Jakarta, udah ikut job fair, dan pokoknya banyak lah gitu ya. Tapi dari hati kecil sebenarnya saya kayak ketika ngelamar kerja di Indonesia tuh saya malah berharap saya nggak lulus gitu, nggak tahu kenapa pada saat itu ya, antara berharap iya dan tidak gitu sebenarnya. Kalau lulus di Indonesia alhamdulillah, kalau enggak ya udah enggak gitu kan, tapi enggak yang sampai yang kayak dulu sebelum tamat kuliah S1 ya, yang benar-benar berharap tuh beda gitu kan. Nggak tahu saya istiqoroh dan mungkin hatinya lebih condong ke sini kayak gitu. Kalau kata orang, saya cerita ke teman saya gitu kan, gimana nih cari kerja dan lain-lain gitu kan. Kalau kata teman saya sih sebenarnya saya berada di titik yang membingungkan kata orang gitu kan. Kenapa? Saya dulu pernah kerja juga, kemudian saya resign karena emang niat S2 gitu. Saya bekerja cuma 1,5 tahun pada saat itu. Nah, ketika saya udah tamat S2, saya kembali ke Indonesia, kata teman saya, mungkin enggak dari segi umur ya katanya, lagi segi umur dan segi pengalaman kerja, dan juga kan rata-rata sekarang orang kalau kerja tuh yang umurnya tuh masih muda-muda ya, 25 tahun, 25 tahun, 26 tahun kayak gitu ya. Yang masih paham. Kalau saya sebenarnya bisa aja katanya. Cuman orang akan, ini kata teman saya bukan kata saya ya, orang akan bingung memberi gaji kepada kamu itu berapa deal katanya seperti itu. Di satu sisi kamu tuh pendidikannya di sini, di satu sisi kamu tapi pengalaman kamu tidak banyak katanya. Ya udah, oh seperti itu bayangan saya gitu kan. Saudara saya juga bercerita hal yang sama seperti itu. Kemudian saya tetap melamar berbagai tempat itu kan, mulai dari guru, pengajar, kemudian perusahaan, kemudian ya sampai jadi dosen gitu kan. Kemudian alhamdulillah ternyata qadarullah 5 bulan tuh belum ada yang lulus sama sekali. Ya udah, akhirnya saya kata abang saya, ya udah coba dulu yang di Jepang gitu kan. Ya udah, saya balik ke Jepang. Pas saya 2 minggu setelah saya di Jepang, saya ikut visit company gitu, ke Jepang, di Jepang ini, dan saya sharingnya sendiri gitu. Mas, ada sih konsultan gitu ya, sebenarnya saya punya konsultan 2 orang. Oh ya, buat teman-teman yang cari kerja di Jepang, jangan sendiri sebenarnya ya, bagus sama konsultan gitu. Maksudnya tanya sama konsultan itu bagusnya kemana, kemudian cara buat CV dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Itu intinya. Jadi ketika saya udah sampai di Jepang, saya cari visit company kemana-mana, ternyata ya yang company ini yang kayaknya cocok di hati gitu. Dan akhirnya saya ngelamar. Saya sempat lama gitu, berapa bulan dulu saya cari-cari kerja. Saya sempat part time job dulu ya, part time job di sebuah restoran Malaysia di Kyoto. Di sana saya sembari mencari kerja, sembari part time juga, karena nggak mungkin kan nggak ada pemasukan. Biaya di Jepang tuh kan ya wow gitu ya. Biayanya wow gitu, mahal gitu maksudnya. Dia kerja di Jepang, kemudian ya alhamdulillah pada Januari saya interview, kemudian Februari saya interview, kemudian saya diumumkan lulus
Dan ternyata ketika saya lulus itu berapa minggu kemudian kan, berapa bulan kemudian ternyata saya pernah apply juga kan ke suatu instansi pemerintahan gitu. Ternyata saya lulus tahap pertama kayak gitu kan. Nah, cuman saya udah mikir lagi kalau saya tiba-tiba memutus kontrak di sini gitu kan, yang saya mikir itu bukan diri saya sendiri sebenarnya. Saya mikirnya itu nanti nama baik Indonesia gimana. Habis itu saya kan udah diizinkan sholat di sini, nanti kira-kira orang muslim dicap apa. Jadi saya pikirnya itu ke situ, selalu seperti itu gitu. Kalau ngambil keputusan yang berkaitan dengan orang banyak itu saya mikirnya ke sana, nggak berani mikir yang kalau saya pribadi saya berani aja pergi sendiri gitu ya, pergi tinggalin aja nih perusahaan. Tapi kalau saya mikirnya yang lain gitu kan, apalagi kalau udah menyangkut negara sama agama itu udah kayak nggak bisa toleran kalau dari diri saya kayak gitu kan. Ya udahlah, Bismillah aja, kalau emang Allah ngasih yang desain terbaik ya udah jalankan aja gitu. Yang bukan berarti teman-teman di sini tuh orang yang tinggal di Jepang itu nggak peduli sama Indonesia, bukan ya, mungkin berbagai cara gitu kan, biarlah orang itu yang tahu gitu kan gimana caranya itu tetap bisa berkontribusi untuk orang Indonesia gitu walaupun kita nggak di Indonesia. Masya Allah sekali. Berarti untuk mengambil setiap langkah atau step dalam hidup Uni selalu minta petunjuk sama Allah. Terus misalnya pengen mengambil suatu kesempatan kerja di Jepang, pasti mempertimbangkan gimana sih efeknya terhadap pengambilan keputusan Uni ini terhadap nama baik Islam, terus nama baik Indonesia, seperti itu ya Uni. Ya, mantap sekali. Ini ada pertanyaan di room chat nih Uni. Lumayan sih pertanyaannya, banyak nih. Enggak ya, banyak. Ini ditanya nih, di Jepang kerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Lalu bagaimana proses melamar kerja di sana dan tanggapan keluarga bagaimana? Suasana kerja di sana bagaimana? Katanya maaf jika mungkin di awal Uni sudah cerita karena saya baru bergabung. Iya. Uni ya berarti ini ini berarti oke. Ntar Rilin tolong ya, tadi kan pertanyaannya banyak. Maksudnya kalau saya terlupa yang jawab satu persatu ya Uni. Saya bacain satu persatu terus Uni jawab ya, biar nggak kelupaan. Oke, pertanyaan pertama Uni. Di Jepang kerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Oh ya, saya bergerak di bidang pertambangan. Mining. Ya, mining. Limestone ya, batu kapur, limestone mining. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan. Nah, jadi sebenarnya perusahaan ini dia nama besarnya adalah Yabashi Holding. Itu adalah kantor utama. Nah, kantor ini punya cabang atau grup. Nah, grup ini ada grup bagian perumahan, ada bagian agro, pertanian, kemudian ada bagian metal, kemudian ada bagian pertambangan, kemudian ada bagian internasional. Kemudian ada bagian perumahan tadi, ada bagian CAD ya. CAD itu AutoCAD itu kayak gambar rumah kayak gitu. Nah, saya bagian pertambangan batunya gitu. Di pertambangan ini saya ditempatkan sebagai bagian analisa batu dan penghijauan ya. Jadi nah saya ini menurut saya ini sih sesuatu yang unik gitu ya. Penghijauan gunung yang gundul gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena nih kan mereka udah selesai nambang nih kan. Terus atasan saya bilang kita nanam yuk gitu kan. Ya udah nanam tempat-tempat bekas tambang gitu. Dan sekarang masih lagi berjalan sesuai dengan musimnya ya. Karena kemarin kan sempat musim hujan, berapa lama musim hujan, kemudian musim panas itu kan terik banget kan. Nah, jadi kita nanam pohon di sekitar area tambang seperti itu. Dan ini saya tanya ke bos saya gitu kan, Pak, kok nanam tanaman sih gitu kan. Saya mikirnya mungkin ini rules Jepang kali, saya dalam hati saya gitu kan. Terus kata bos saya gini, enggak, ya nggak apa-apa, saya pengen nanam ini aja di area ini katanya gitu kan, dari tambang. Wah, itu sempat saya nyeseknya kenapa? Terus saya tuh pengen kembali ke Indonesia dan orang-orang pertambangan tuh suruh nanam pohon semua kayak gitu dan pengen bilang ya Allah ini orang ya kita nggak boleh kagum berlebihan ya, cuman cara berpikirnya gitu. Kalau kata teman-teman saya ini dia orang-orang
ada orang nambang habis itu dibiarkan begitu aja deal gitu kan. Oh ya juga sedih juga sih sebenarnya kalau misalkan mungkin teman-teman yang dari instansi pemerintahan di sini atau instansi manapun lah gitu ya, apa kalau terutamanya pertambangan mungkin itu bisa jadi ide baru gitu, entah itu ide baru atau ide bersama ya, ide bersama habis melakukan suatu kerusakan itu kan merusak ya tambangan tuh. Kalau saya pergi ke area tambang tuh sebenarnya agak-agak sedih gitu, agak-agak sedih, Allah ini kalau Iya, gunung habis betul. gimana kayak gitu ya, karena di Al-Quran sendiri kan dikatakan juga ya gunung ini kan sebagai ini ya pasak bumi gitu kan. Iya. Ketika apalagi ketika mereka buka lahan baru itu ngebom ya, namanya kan ngebom ya, maksudnya biar tanahnya itu retak gitu, jadi pakai kayak bom sesuai dengan standarnya lah kayak gitu. Intinya saya bagian pertambangan tadi. Oke, pertanyaan kedua apa, Ririn? Lalu bagaimana proses melamar kerja di sana? Kayaknya tadi udah dijelasin ya Uni untuk prosesnya. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Tanggapan keluarga bagaimana Uni? Uni kerja di Jepang, tanggapannya gimana? Sebenarnya ya pro kontra itu pasti ada gitu ya, pro dan kontra gitu. Cuman kalau keluarga keluarga besar pro kontra ada, tapi kalau keluarga inti kalau papa sih oke aja. Kalau abang kakak saya gitu ya sangat mendukung gitu kalau saya kesini gitu. Kalau mama ya namanya orang tua ya, apalagi saya cewek satu-satunya juga. Jadi kalau mama emang agak berat, cuman saya bilang ke mama tetap gitu kan, kalau mama nggak ridho saya nggak akan kesini gitu. Jadi 5 bulan itu menanti ridho orang tua gitu. Jadi bener kalau saya udah bilang mah kalau beneran mama nggak ridho saya nggak ke Jepang gitu ya. Kalau mama ridho saya ke Jepang saya akan ke Jepang gitu. Ya alhamdulillah ternyata ya mama nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya saya mungkin ada cara-cara tersendiri ya, saya bilang nanti pulangnya berapa kali misalkan kayak gitu. Nanti kan mama bisa ke Jepang ya. Ada sedikit rayuan-rayuan manis lah ke orang tua, ke mama lah istilahnya. Oke, selanjutnya suasana kerja di sana bagaimana Uni? Suasana kerja aja di sana kan orang Jepang biasanya workaholic, terus disiplin banget soal waktu. Nah, gimana Uni mengatasi perbedaan yang awalnya di Indonesia tidak sedisiplin itu, kemudian akhirnya kerja di negara Jepang gitu? Iya sih. Ya ada enaknya sih. Jadi kerja tuh kayak tek selesai kayak gitu loh. Enaknya kayak gitu. Jadi kayak gak meleha-leha tuh satu hal yang gimana. Ada juga sih orang Jepang tuh, jangan dipikir orang Jepang tuh workaholic semua, enggak juga gitu kan. Ada juga yang biasa-biasa aja, ada juga yang tipe-tipe yang main-main, ada juga banyak sih tipe-tipe orang gitu. Dan kalau saya di tempat kerja ini ya alhamdulillah masih bisa mengikuti lah ritmenya, dibandingkan waktu saya part time tuh lebih emang saya part time pernah di perusahaan apa gitu ya, itu lebih menyeramkan kalau menurut saya gitu dibandingkan tempat saya kerja sekarang gitu. Yang penting kalau misalkan mereka ngasih kerjaan ya kita kerjakan kalau sampai tuntas gitu, usahakan sampai tuntas. Kalau misalnya kita nggak ngerti kita bisa bertanya sama senpai ini yang lebih tim leader kita atau senpai kita. Oke, pertanyaan selanjutnya Uni, ini makin banyak deh pertanyaannya kayaknya. Gak apa-apa, alhamdulillah. Makin banyak yang kepo. Ini Assalamualaikum Uni dari Mbak Rida Jamista. Saya ingin bertanya Uni, apa yang membuat Uni memilih Jepang untuk melanjutkan S2? Dalam hal melakukan ibadah seperti sholat, susahan di masa kuliah atau sudah bekerja Uni? Kayak gitu. Kan biasanya kalau di kampus ya Uni kadang ada ini nggak sih, bisa sholat di library-nya atau misalnya bisa sholat di tangga gitu. Di tangga atau di mana gitu. Nah, gimana nih Uni? Tadi pertanyaan kenapa saya milih Jepang. Jadi dulu saya pernah melihat senior saya di kampus, mungkin teman-teman yang tahu namanya Uni Tiffany Edwin ya, namanya Tiffany, cuman beliau sekarang jadi dosen di UNAN dan sekaligus jadi dosen pembimbing saya gitu. Saya ngeliat dia itu kayak orang yang hebat gitu ya, maksudnya pinter gitu.
Jadi saya tuh kayak terpacu gitu, pengen banget nih S2 gitu kan. Pokoknya pengen banget S2 ke luar negeri. Akhirnya saya buat saya kadang suka nulis diary gitu ya. Saya buat ini, ya Allah saya tuh pengen ke Jepang, habis itu gini, saya buat nih, saya rincikan gitu kan. Nah habis itu ya udah, setelah itu ternyata kan tamat kuliah, ternyata saya bukan mencari S2, sama mencari kerja. Karena emang kalau udah tamat S1 tuh kan udah malu dong minta duit ke orang tua kayak gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata keinginan saya berubah. Saya pengennya ke Jerman waktu itu. Ke Jerman sampai saya udah minta surat rekomendasi dari manajer gitu kan, manajer di perusahaan saya yang lama gitu, orang Jerman juga, supaya saya tuh bisa lulus di Jerman gitu kan. Ya qadarullah saya nggak dapat beasiswa, nggak dapat, maksudnya kan kalau Jerman tuh lebih tinggi ininya standarnya gitu kan. Kemudian nggak ketemu yang cocok sama saya juga tempat kuliahnya. Nah itu saya sempat putus asa, jujur sempat putus asa gitu kan. Di titik kepasrahan ya, ternyata emang benar-benar ketawakalan kita kepada Allah itu emang diuji ketika benar kita udah berserah diri sama Allah. Ternyata Allah menunjukkan jalan itu. Pada saat yang di titik itu langsung dosen saya nge-WA waktu itu ya, Dila mau nggak kuliah di tempat ibu dulu, katanya kan S2 S3 katanya, itu tawarannya S2 S3 gitu. Program ini programnya Basin Water Environmental Leadership gitu kan. Berhubungan sama lingkungan. Kalau saya berhubungan lingkungan emang suka banget gitu kan. Ya udah, maulah Bu gitu. Akhirnya saya pergi ke temui dosen saya, ya beliau bercerita, nah kan ini beasiswa gitu. Kata beliau, tapi yang di cover itu hanya bebas uang kuliah gitu. Jadi biaya hidup tuh cari sendiri lah, kata gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Bu gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ini waktu itu kan TOEFL kan ya bahasa Inggris itu harus gambatin semangat gitu kan, belajar setelah sekian lama nggak belajar lagi gitu. Alhamdulillah berapa kali tes, berapa kali gagal, udah deadline mengirim. Akhirnya pada saat deadline itu, sebelum deadline berapa hari sebelum deadline, alhamdulillah lulus TOEFL. Kemudian ya udah kirim ke Jepang. Jadi sebenarnya Jepang ini dulu sempat memimpikan Jepang, cuman tergerus menjadi Jerman, tapi Jerman nggak lulus. Ya udah, alhamdulillah tawarannya itu dapat dari dosen ke Jepang kayak gitu. Dan ternyata ditilik-tilik kembali ketika saya bercerita ke orang tua. Mama saya bilang, untung nggak di Jerman katanya gitu kan, di Jepang oke, berarti kan itu kan udah orang tua ya. Berarti iya juga gitu kan. Pantesan saya nggak pernah dapat ke Jerman gitu. Ternyata orang tua saya tuh nggak bakal ridho kalau saya ke sana karena sangat-sangat jauh katanya. Kalau Jepang kan lebih dekat ya, maksudnya walaupun jauh tapi lebih dekat dibandingkan ke Jerman. Saya milih Jepang, dan saya juga emang suka sih. Saya akhir-akhirnya suka sama Jepang. Hai, terus apa lagi ya? Sholat ya tadi ya? Iya, sholat tuh nih. Susah sholatnya pada saat kuliah atau pada saat kerja? Susahan mana? Kalau ini kuliah, berarti maksudnya kuliah di Jepang ya. Ketika kuliah di Jepang, susah mana ya? Kalau bilang susah, mungkin emang lebih susah kada bekerja kayaknya ya. Bekerja karena kita kan terkadang ada yang nggak pas banget waktunya gitu. Jadi harus ada kerjakan selesai dulu, atau lagi di luar baru bisa sholat kayak gitu kan. Kalau kuliah dulu alhamdulillah ada praying room gitu. Sebenarnya bukan praying room juga, tapi karena orang muslim selalu datang ke sana, jadi kita jadikan praying room gitu. Jadi setengah praying room, setengah lagi itu ya kalau ada orang asing yang mau datang masuk ke sana ya silahkan kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh saya sangat bersyukurnya itu kuliah dulu deket banget sama masjid, deket banget. Naik sepeda sampai 10 menit. Ya 10 menit kurang lebih. Jadi ketika waktu sholat, alhamdulillah kadang sama teman-teman gitu kan, pergi ke masjid gitu kan, pergi bareng gitu. Jadi kayak wah alhamdulillah Allah tuh ngasihnya tuh di saat tempat yang tepat gitu. Ini ada sekolah, ada kampus, kemudian sampingnya ada masjid, bukan di samping juga, tapi dekat dengan masjid kayak gitu. Kalau nggak sempat ke masjid, di praying room, ada tempat sholatnya gitu. Kadang sholat di lab juga, di lab ya dilihatin teman, ya udahlah nggak apa-apa, kan kita kasih tahu juga kalau kita tuh muslim dan kita sholat, tapi sholatnya di pojokan ya, jangan di tengah-tengah orang gitu, pojokan cari tempat sholat. Kalau mereka lihat tuh juga nggak apa-apa, mereka juga nggak bakal mengganggu kayak gitu. Oke. Terus lanjutan lagi nih,
Lalu kalau boleh tahu Uni S1-nya jurusan apa Uni? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Ya. Lagi-lagi mohon maaf Uni kalau pertanyaan saya sudah ditanyakan atau tidak berkaitan dengan tema sharingnya katanya. Ya, Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Aini Zahra. Izin bertanya, apakah di Jepang ada batas umur untuk melamar pekerjaan atau syarat-syarat lainnya? Gimana Uni? Kalau sekarang yang saya lihat itu batasan umur belum ada, nggak ada ya. Kalau yang saya lihat, kalau yang khusus untuk kaishaing, maksudnya yang perusahaan ya, saya nggak tahu kalau bagian pekerja kayak perawat yang lain saya nggak tahu. Cuma kalau bagian yang seperti saya yang kaisha, yang perusahaan itu saya baca di website nggak ada batasan umur gitu, nggak ada batasan umur. Yang penting mereka minta kita tuh bisa ngomong conversation bahasa Jepang paling nggak ya, sederhana pun nggak apa-apa. Tapi ada juga yang minta JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Jadi ada N1, N2, N3 sampai N5. Biasanya mereka ada yang minta N3, N2, N1 itu udah yang level yang tinggi ya, apalagi N1 kayak gitu. Cuman kalau batasan umur nggak ada seperti itu. Ya kayaknya udah terjawab semua ini di room chat. Oh iya, ini ada dari Mbak Rida nih. Wah, sama Uni katanya dia pembimbingnya sama dengan Uni. Teknik lingkungan juga junior Uni ya ini. Iya, berarti junior saya. Hai, selamat. Mungkin nggak pernah bertemu ya, karena saya kayak udah lulus. Tadi malah ada pertanyaan di awal Uni. Bilo Uni pulang ke Padang, katanya. Jadi saat ini ya, dulu saya sempat rencana itu ketika belum COVID ini, belum nampak COVID-nya seperti ini, itu pengen pulang tuh ya tahun ini bulan September atau bulan Oktober gitu kan. Tapi ternyata di Indonesia COVID-nya semakin wah, dan kalau saya pulang saya harus karantina 2 minggu. Kemudian saya balik ke Jepang, saya karantina 2 minggu. Jadi totali sebulan saya nggak kerja. Kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi ya doakan aja lah semoga COVID ini agak mereda dan saya bisa pulang juga. Emang udah pingin banget pulang gitu kan sama orang tua gitu. Jadi pertanyaan yang susah untuk dijawab sebenarnya. Mohon doanya aja ya. Kalau di sana bisa ambil cuti nggak Uni? Berapa lama sih cutinya? Kalau 6 bulan kerja, yang udah 6 bulan kerja itu 10 hari. Oh, 6 bulan kerja 10 hari. Oke. Nah, kayaknya ini udah masuk 18.50, tinggal 10 menit lagi. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bisa melalui room chat atau bisa langsung unmute mic-nya, langsung disampaikan ke Unidila. Mumpung Unidila bisa sharing nih, biasanya setiap hari sibuk nih Unidila nih di kantor. Baik, akhir ini lembur. Oh, ada lembur juga Uni? Setiap harinya? Nggak setiap hari, sebenarnya baru-baru ini aja gitu. Karena kan mereka kan ngasih beban kerja ya sebenarnya. Saya orang baru, jadi pertama saya ngerjain ini, kalau udah bisa nanti ditingkatin lagi kasih kerja kayak gini, nanti ditingkatin lagi kasih kerja kayak gini, kayak gitu. Jadi ya semakin banyak kerjanya gitu. Nah, tadi kan Uni kalau masalah iman nih, Uni salah satu solusinya adalah berdoa sama Allah, terus minta ridho sama orang tua, kemudian tadi mencari teman seiman dan sekomunitas gitu, sesama muslimah maksudnya. Nah, kalau untuk menjaga hubungan dengan teman yang tidak seiman gitu, gimana nih? Kan biasanya diajak kumpul-kumpul, terus kadang kan kalau di Jepang menemukan makanan halal tentunya nggak semudah di Indonesia seperti itu. Gimana Uni? Kalau untuk itu, kalau dulu kuliah, ada tempat yang makanan halal kan dekat kampus tuh ada beberapa tempat ya, jadi bisa ke sana. Kalaupun yang bukan, biasanya ditanya dulu ini ini makanannya apa isinya, kayak gitu, kandungannya apa. Biasanya dari senpai kita sih, mereka udah tahu, udah bilang gitu kan, kasih informasi restoran ini nggak boleh loh gitu kan, restoran ini boleh kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang ngajak ya sebenarnya
jarang juga sih kalau yang non muslim tuh ngajak, karena mereka udah tahu gitu kan, palingan mereka kalau ngadain acara yang party itu di kampus gitu. Dan kalau di kampus ini masya Allah, sensei itu, dosennya itu pernah juga bilang ke saya kan, Dila kita mau ngadain party ini gitu, kamu tolong beliin makanan halal ya gitu kan. Jadi saya diajak, maksudnya dianterin gitu kan sama sensei gitu, bareng sama sensei pergi ke supermarket yang emang ada halal cornernya, jadi saya bisa belanja di sana. Pokoknya istilahnya untuk party itu diserahkan pada orang yang misalnya muslim ya, orang muslim itu kan. Pada saat itu saya menjadi senpai di kampus, jadi saya diserahkan oleh sensei saya gitu kan untuk cari makan halal. Jadi kita bawa ke kampus, party, masak bareng gitu kan masaknya. Dan teman-teman saya yang lain juga mereka ada yang menghormati gitu kan, mereka beli makanan halal, kemudian mereka masak makan khas mereka, misalkan kayak orang Cina ya. Pernah teman saya tuh dia orang Cina, dia beli makanan ayam halal gitu kan, terus mereka masak pokoknya masakan Cina apa gitu namanya, kemudian kami dikasih gitu. Ya seperti itu, sama kami juga masak dan kami akan membagi kayak gitu. Dan kalau sama orang yang non muslim ya kita juga jangan terlalu yang ngelihat, pokoknya intinya rendah ya, jangan memicingkan setengah mata lah istilahnya kita, tapi kita bukan berada di negeri kita gitu kan, tetap kita memposisikan diri sebagai orang yang gitu. Di sini kita tamu bagi mereka, jadi kita nggak boleh sampai kamu gini, nggak bisa juga gitu. Tapi kita dari awal kan udah berbicara dengan baik-baik gitu, karena mereka paham gitu. Alhamdulillah sampai saat ini selama kita ngomongnya dengan baik-baik, menerangkan ketika mereka bertanya, karena mereka sebenarnya nggak tahu ya, posisi yang tidak tahu kalau ya saya lihat gitu. Ketika kita udah kasih tahu, mereka paham. Dulu sempat saya pernah waktu pas pertama kali saya masuk perusahaan ini, saya diajak sholat sembahyang gitu kan. Saya bingung, itu kan saya masih agak takut ya, gue ngomong gitu kan, pergi ke tempat itu, kemudian saya ikut gitu, tapi saya nggak ikut sembahyang, saya ikut menghadiri itu kan. Dan itu benar-benar, itu saya udah setelah itu saya udah benar-benar sholat tobat, nggak aman sama Allah gitu kan. Dan saya minta petunjuk, dan alhamdulillah yang kedua kalinya cuman saya pernah bukan kabur ketika dia kan ada, karena saya orang teman lain udah pada pergi kerja, tinggal saya sama beberapa orang, jadi saya nggak ikut sembahyang mereka. Nah teman saya nanya gitu kan, Dila, agama kamu bolehin nggak kalau ikut sembahyang sama kami, katanya gitu kan. Nggak boleh kata saya gitu kan. Nggak boleh ya, iya nggak boleh. Ya udah, setelah itu saya nggak pernah diajak lagi kayak gitu. Jadi ya kasih tahu aja dengan baik-baik gitu kan. Nah mereka insya Allah paham, kan berawal karena mereka nggak paham saja. Berarti kuncinya menjelaskan, membuat mereka lebih mengenal gitu, muslimah itu seperti apa gitu ya. Iya. Oke, Uni. Next, ada pertanyaan lagi Uni. Apa saja benefit yang diperoleh ketika bekerja di Jepang selain gaji, misal asuransi, kesehatan, tunjangan, dan lain-lain? Untuk gaji, apakah langsung dipotong pajak atau bagaimana? Oh iya. Wah, pertanyaannya detail banget ini Uni. Benefitnya maksudnya benefit finansial ya, bukan benefit yang lain ya, benefit finansial berarti ya. Iya. Kalau benefit dari perusahaan ya kan emang sih, kita misalkan berapa ya, gaji kita berapa, nanti akan dipotong kayak ada asuransi kesehatan, jadi mereka langsung motong asuransi kesehatan, kemudian ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak yang lain, pajak apa lagi gitu ya, yang banyak. Pokoknya nanti terpotongnya sampai banyak juga, potongannya cukup banyak sih kalau menurut saya gitu. Di sini gitu. Benefitnya yang apa ya? Asuransi sendiri gimana Uni? Dapat nggak? Asuransi iya dapat. Kalau itu emang langsung nanti kita bayarnya per bulan dari perusahaan juga gitu. Oh, langsung dibayarin gitu ya. Kalau langsung tunjangan lain ada nggak Uni? Misalnya kalau perusahaan sini nih, kalau tambang kan biasanya diberi tunjangan untuk tempat tinggal, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu misalkan tempat tinggal lebih murah saja. Kalau kita tempat tinggal murah, kalau transportasi juga ada dapat gitu kan. Kalau yang naik mobil misalkan. Kalau saya karena saya waktu itu belum bisa bawa mobil ya, jadi saya
naik sepeda. Saya ada sepeda dan sepedanya dikasih pinjam ya, dikasih pinjam sama perusahaan. Awalnya saya tanya, kan saya mau cari sepeda ini, saya mau gimana ya, kata saya gitu. Dikasih ini ya, pakai sepeda ini aja deal gitu kan. Tapi tetap nanti ketemu sama kawan naik mobil kantor bareng-bareng ke kantor. Kalau benefit lainnya apa ya, paling kalau misalkan ya bonus tergantung penjualan, tetap ya tergantung, karena kan kalau penjualan baik insya Allah bonusnya baik gitu ya, kalau penjualan turun ya seperti itu. Tapi saya belum merasakan yang sampai segitu ya, karena saya baru masuk banget gitu benefitnya. Next Uni, untuk gaji apakah langsung dipotong pajak langsung atau enggak nih Uni Ya, tadi? langsung semuanya langsung dipotong plek-plek, habis itu kita terima bersih saja gitu. Jadi nggak shock ya, tiba-tiba terima gaji banyak terus harus bayar pajak. Nggak slip gaji aku segini udah tapi ketika diterima beda gitu kan, maksudnya ya karena udah dipotong-potong semua, tapi jadinya nggak ribet sih, maksudnya lebih enak kan, perusahaan yang nanggung semua potong gitu kan, kita tinggal terima bersih, jadi kita nggak perlu mikir harus kesini gitu. Jadi ya cuman mungkin kalau kata teman ada juga yang bilang nanti kalau udah setahun kerja ada kita bayar sendiri, ada juga, tapi belum tahu juga gitu karena belum sampai setahun kerja. Kayaknya pertanyaan yang masuk udah kejawab semua ya. Ini baru ada yang masuk nih. Ada yang ditanyain tuh nih, beda jauh nggak? Biasanya kan kalau di Indonesia nih gaji orang-orang tambang gede loh ini biasanya. Nah di Jepang juga gede nggak? Jadi kalau di sini itu sebenarnya gajinya tuh emang udah kayak misalkan kalau di Indonesia sama ya. Kalau di Indonesia kan misalkan kita tinggal di Sumatera, gajinya UMR Sumatera beda dong sama UMR Jawa, Jakarta. Nah, ya, itu sama sebenarnya kayak gitu. Di sini juga gitu. Walaupun saya ditambang, tapi mereka tuh juga punya ini sendiri lagi rules sendiri gitu, berapa gaji standarnya gitu kan. Nggak mesti jam itu besar enggak. Juga teman saya besar juga gitu gajinya, karena kotanya emang kota besar gitu kan, kota industri. Ketika saya cerita sama teman-teman kan yang udah dapat kerja, gajinya lebih besar daripada saya gitu kan. Ya kalau tadi pertanyaannya beda nggak sama yang di Indonesia, ya tentu beda gitu kan, karena biaya hidup di Jepang juga beda gitu, antara Indonesia dan Jepang tuh beda banget gitu kan, pengeluaran itu sangat beda. Kalau misalkan gajinya kita tuh gaji Indonesia, kemudian pengeluaran kita kayak di Jepang, itu mungkin agak susah juga gitu. Karena emang mahal di sini gitu. Mau nyari apa ya murah ya? Saya juga bingung apa yang murah sebenarnya di sini tuh. Jadi ya ada juga sih yang hampir sama harganya kayak Indonesia, ada juga, tapi kebanyakan mahal di sini tuh. Gitu. Kayak misalkan beli durian, saya nggak pernah beli durian di sini. Itu durian di sini bisa mencapai Rp400.000 satu bulatan itu, 400.000. Itu satu biji. Satu bulatan. Iya, satu bulatan. Bukan bulatan kecil ya, maksudnya satu bulatan, satu buah durian itu. Oh, kirain bulatan yang kecil itu. Nah, itu kayak gitu, kayak mangga juga kan, satu biji juga udah mahal banget, 40.000 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai lah, maksudnya karena pengeluaran di sini besar, tentu gajinya juga beda sama di Indonesia, seperti itu. Oke, waktunya udah habis Uni, ternyata nggak berasa. Mungkin Uni ada closing statement untuk penutupannya, silahkan Uni. Closing statement ya. Bisa sekarang yang closingnya, enggak ya? Bercanda. Sebenarnya tadi saya ada mau liatin foto ya, tapi mungkin udah nggak sempat waktunya karena. Oh, yang ruang sholat ya itu? Yang seperti itu. Jadi yang memperlihatkan juga ada mualaf Jepang gitu kan, yang mungkin bisa dilihatin sebentar boleh ya? Siapa ya? Ya boleh bentar nih. Iya, waktu itu juga pas di Tokyo saya ketemu mualaf Jepang juga pas di Masjid As-Salam. Beliaunya muslimah, terus saya bicara rada-rada nggak ngerti bahasa Inggris juga sih. Oh gitu. Iya.
Oke, silahkan Uni ditunjukin. Minta tolong sama Mutiara mungkin bisa ditunjukin. Wait Uni, kayaknya dari Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, saya closing aja. oke boleh Uni. Jadi maksudnya ya jadi intinya buat siapapun gitu ya, buat teman-teman gitu, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang pertama tuh jangan lupa untuk berniat dulu, niat, kemudian selalu minta petunjuk sama Allah mana yang terbaik, karena pengalaman saya selama kita minta sama Allah itu Allah akan membimbing gitu. Betapa sulitnya kehidupan kita ketika kita minta sama Allah tuh Allah akan ngasih yang terbaik gitu. Ya selama itu yang saya rasakan gitu kan, di waktu mepet pun atau di waktu lenggang selalu bertanya sama Allah gitu. Kalau kata Ustadz ya, satu-satu selalu bermanjalah sama Allah kayak gitu. Apalagi kalau udah pergi ke luar negeri itu tantangannya sangat-sangat lebih luar biasa karena melihat kemewahan dunia istilahnya ya, kemewahan dunia yang bisa memalingkan dunia itu sangat-sangat besar peluangnya di sini gitu. Jadi kalau kita nggak kuat iman gitu, nggak kuat mental, itu kita bisa tergerus gitu, bisa terbawa arus kayak gitu. Kemudian tetap ikhtiar, apapun itu tetap ikhtiar, berusaha dimanapun kalian berada, kita berada, dan jadilah manusia tetap bermanfaat, menebarkan kebaikan ke siapapun gitu, ke siapapun, baik satu agama sama kita maupun yang enggak gitu. Jadi tetap menebarkan kebaikan dan tunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Seperti itu. Ada lagi? Udah Uni. Terima kasih Uni atas sharingnya hari ini, luar biasa banget. Kayaknya saya pengen ketemu langsung rasanya deh. Pengen cerita lebih, ini waktunya 2 jam nggak cukup. Nah, mungkin Uni bisa share nama IG-nya. Mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya lebih lanjut. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, bisa langsung menghubungi Uni melalui apa gitu. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan dan ingin sharing, insya Allah silakan. Tapi mohon maaf ya jika ini saya terlambat nge-replay itu, saya mohon maaf banget gitu ya. Tapi insya Allah saya berusaha untuk bisa balas gitu. Silakan DM di Instagram, boleh di Aldila _Aldila_Chan CHAN ya, di IG boleh silahkan. Kalau nanya nomor WhatsApp mungkin silahkan tanya ke Gina atau ke Mbak Ririn. Oke, Ya, Uni. silahkan panitianya. Seperti itu. Mohon maaf lahir batin dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Uni sharingnya hari ini. Satu hal yang saya tangkap banget hari ini adalah adanya Uni bekerja di sana salah satu bukti bahwa muslimah juga bisa mendunia seperti itu. Jadi kita nggak boleh minder dengan identitas kita sebagai muslimah karena meskipun kita muslimah bukan suatu pembeda dengan yang lain dalam hal kapabilitas seperti itu. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup Pantalk hari ini. Sebelum ditutup, teman-teman jangan ini dulu ya, kita foto bareng. Let's say alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke host, ke Uni Gina atau Mumu. Mutia silahkan. Kalau mau foto bareng, diarahin. Halo? Oh ya, biar saya aja yang screenshot ya, Mbak Ririn. Siap. Oke, mohon kepada teman-teman mungkin bisa diaktifkan kameranya beberapa 1 menit aja. Tidak tahu, mohon yang teman-teman bisa melambaikan tangan. Apa ya? Yang adik-adik dari lingkungan mungkin bisa melambaikan tangan karena saya saya oh ya, saya lingkungan.
setuju banget sebenarnya sama Uni Dila. Sebenarnya terima kasih, mungkin selagi teman-teman aktifkan kamera, terima kasih kita dari Room Sharing, terima kasih kepada Uni Dila sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita, bersama teman-teman di sini, dan juga setuju banget karena berdasarkan yang saya tangkap, ternyata lebih banyak diskusi tentang bekerja di Jepang seperti apa dan bagaimana sistemnya, seperti itu ya Un ya. Dan emang benar banget, setuju banget sama Uni Dila waktu pertama kali pindah ke Jepang, saya juga sendiri bahkan pertama kali keluar negeri ke Jepang untuk studi, dan ya tantangannya lebih berat ya Un ya, tantangannya lebih berat, dan gimana kita mengatur sholat, bahkan kita sholat juga kalau kata orang Minang tuh pandai-pandai, jadi kayak mencari strategi gitu, kayak kita mengatur waktu, bagaimana sih kalau kita pergi keluar, bagaimana sih biar sholatnya nggak ketinggalan, seperti itu. Mungkin kalau misalnya di Tokyo, karena saya di Tokyo, jadi lebih lebih banyak tempat-tempat sholat, misalnya seperti di tempat-tempat terkenal seperti Shibuya, Asakusa, ataupun Shinjuku, gitu, seperti itu, jadi lebih banyak tempat sholat, atau bahkan ke Tokyo Jami, gitu. Jadi kalau misalnya pergi ke Tokyo gitu, oh disempatkan deh sholat sebentar ke Tokyo Jami gitu, pergi sholatnya gitu. Dan juga makanan halal juga banyak sih sebenarnya kalau di Tokyo. Dan sebenarnya satu yang kalau pengalaman saya pribadi sendiri, setuju sama Dila, mungkin itu sebuah tantangan atau itu juga bisa kita jadikan sebuah perubahan dari diri kita. Karena saya merasa ketika saya sudah berada di sini dan saya merasa, oh ternyata susah loh mendapatkan ilmu agama di sini, tidak seperti di Indonesia yang kita bisa pergi ke masjid dengan leluasa seperti itu. Dan saya pertama kalinya join dengan ibu-ibu di sini untuk liko. Itu pertama kalinya yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan di Indonesia. Maksudnya yang kayak kamu bertemu bersama-sama dan kamu ikut tahsinan bareng-bareng, dan itu pun menjadi sebuah kamu bisa mengupgrade diri loh di sini, kamu bisa mengupgrade agama kamu loh di sini, seperti itu. Karena kamu menyadari, oh ketika saya berada di sini, oh ternyata ini susah banget mendapatkan ilmu agama, dan kamu sadar kamu harus tetap berada, benar banget kata Nidila, kamu harus berada di lingkungan orang-orang yang muslimah, yang satu atmosfer sama kamu, seperti itu ya Uni ya. Setuju banget sama Uni Dila sharingnya hari ini. Teman-teman bisa diaktifkan kameranya, pada nggak mau ya? Kayaknya udah menanti dari tadi ya. Iya, saya ada ya udah deh saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Saya nggak tahu deh hasilnya seperti apa. Bentar ya. Oke, Mbak. Sepertinya udah nggak apa-apa. Ini ada kan nggak apa-apa. Oh, karena lagi nggak berhijab. Mungkin ada beberapa teman yang lagi emang terkendala nggak bisa mengaktifkan kameranya, ya tidak apa-apa. Terima kasih kepada teman-teman yang udah join hari ini, dan insya Allah nanti juga next event kita bakal ada bulan November, kita bakal ada sharing ada beberapa tentang jurnalistik, seperti apa ya, tentang jurnalistik, terus tentang bagaimana sih tantangan jadi seorang jurnalis, dan juga ada sharing dari teman kita yang lagi menempuh doktoral di Taiwan. Terus juga ada ya nanti kita bakal infokan, mungkin teman-teman bisa kepoin langsung ke Instagram kita @roomsharing.id. Nanti kita bakal jumpa lagi bulan depan. Terima kasih Uni, terima kasih Mbak Ririn, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.